Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau memberikan kesempatan dan anugerah kepada kami pagi hari ini untuk kami terus belajar kebenaran firman-Mu, dan Engkau sedang mengembalikan kami sebagai ciptaan yang baru, sebagai anak Allah, jati diri kami sebagai anak-Mu, dan Engkau sedang mengembalikan keberadaan kami sebagai anak Allah. Dan hari ini kami mau sungguh-sungguh belajar kebenaran firman-Mu, kami mau merendahkan hati, memuji, memuliakan Engkau, kami mau terus terhubung dengan keberadaan-Mu supaya hidup kami dikembalikan mulia dan berharga di hadapan-Mu. Mari Tuhan, ambil alih ibadah ini, Roh Kudus cengkeram setiap jiwa-jiwa di tempat ini, dan kami menghardik setiap pekerjaan kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Para malaikat Tuhan lebih banyak lagi berkemah di sekeliling kami. Roh Kudus ambil alih dalam nama Yesus. Amin. Ya. Waktu saya memperhatikan
kalian semua sedang memuji memuliakan Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan, Engkau sedang mau bikin apa untuk mereka, Tuhan? Dan Tuhan berkata, dengarkan ya, dengarkan. Tuhan berkata kepada kalian semuanya hari ini, aku menginginkan mereka memutuskan mengikuti aku, tinggal di dalam terang. Seandainya mereka mau mengikuti aku, tinggal di dalam terangku, aku sanggup mengubah kehidupan mereka. Tetapi ketika mereka memutuskan tinggal di dalam kegelapan, aku tidak bisa memaksa mereka. Saudara, pastikan hari ini engkau memutuskan untuk tinggal di dalam terang. Katakan amin. Mari responi ajakan Tuhan hari ini. Melangkahlah, nyebrang, tinggallah di dalam terangnya yang ajaib. Ya, karena apa? Hari-hari ini kegelapan sedang melanda seluruh bumi. Apa? Kegelapan sedang melanda seluruh bumi. Ada yang namanya kegentaran, ada yang namanya ketakutan, ada yang namanya kekhawatiran sedang melanda bumi. Baik itu kegelapan itu merusak keluarga, kegelapan itu merusak pelayanan, kegelapan itu merusak ekonomi, merusak pekerjaan, merusak hubungan seseorang dengan Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang terus menanti-nantikan Tuhan, dia memutuskan tinggal dengan Roh Kudus, dengan firman-Nya. Saat kegelapan itu datang, justru dia memunculkan terang. Amin. Yuk kalau kasih amin, kasih kayak gini loh, biar saya ngerti kalian ngikutin saya ndak. Ya, karena suaramu tidak kedengaran sampai di telinga saya. Oke, semangat hari ini. Ya, gitu dong. Oke ya. Jadi, pastikan bahwa hari ini engkau memutuskan tinggal di dalam terang Tuhan, supaya engkau di tengah-tengah kegelapan muncul terang di dalam dirimu. Tapi perhatikan memang ada orang-orang yang tetap tinggal di dalam kegelapan, tetap tinggal di dalam kegelapan, jadi meskipun mereka sudah keluar masuk lapas bertahun-tahun, mereka akan kembali lagi ke lapas dengan dosa yang sama. Karena apa? Mereka memutuskan untuk terus tinggal di dalam kegelapan. Tuhan nggak bisa paksa. Hamba Tuhan juga nggak bisa paksa. Gembalamu di gerejamu nggak bisa paksa kamu untuk tetap tinggal di dalam terang. Istrimu, keluargamu, anak-anakmu, walaupun mereka sudah berdoa, tapi kalau engkau sendiri memutuskan untuk terus hidup di dalam kegelapan, engkau tetap gelap. Jangan berpikir bahwa ya sudah, aku seperti ini. Penyesalan itu datangnya terlambat, biasanya di akhir, dan itu sudah terlanjur. Terlanjur apa? Menolak anugerah, menolak tinggal di dalam terang. Nah, saya terus Tuhan itu kasih lihat kepada saya, ya. Sudah dibawa ke Nusa Kambangan. Ini baru kemarin saya dengar. Baru kemarin, jadi ini berita baru. Bukan berita 2 minggu yang lalu, bukan. Baru kemarin, saya mendengar lagi 2 orang
dari Nusa Kambangan masuk lagi ke Nusa Kambangan lagi. Bukan orang yang tidak kenal Yesus loh. Bukan. Orang gereja. Yang mana dia harus memunculkan terang, tetapi dia memutuskan tetap tinggal di dalam gelap. Saya sangat berharap dan saya minta sama Tuhan Roh Kudus untuk menjamah kalian semuanya ya hari ini, dan izinkan Roh Kudus itu mengambil alih hidupmu supaya engkau dikembalikan, dilahirkan kembali menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru. Amin. Dan engkau sejatinya adalah anak Allah, dan engkau adalah menghasilkan terang, bukan tinggal di dalam kegelapan. Nah, saya mau hari ini kalian mengerti kenapa teman-temanmu ini bolak-balik terus tinggal di dalam lapas padahal sudah bertahun-tahun enggak jerah. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Bulan yang lalu saya sudah mengajarkan bahwa kalau engkau ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya engkau dilahirkan kembali, engkau mengalami yang namanya pembaharuan, engkau dilahirkan kembali di dalam air dan roh. Artinya apa? Oleh Roh Kudus engkau diciptakan ulang, di-create ulang, dilahirkan seperti seorang bayi. Amin. Tapi ketika engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam dirimu ada Roh Kudus, dengarkan nasihat Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa engkau haus dan lapar akan firman Tuhan. Sebab Alkitab itu adalah buku pedomanmu supaya engkau tetap di jalan-jalan Tuhan. Tapi ada begitu banyak orang yang nggak mau makan makanan dari surga, nggak mau. Maunya makan narkoba. Maunya pikirannya isinya uang saja. Maunya cepat kaya. Ketika dia sampai di Hades, uang itu tidak akan bisa menolong dia untuk dia diselamatkan atau diampuni dosanya. Perhatikan, saudaraku, ketika mereka sudah sampai di Hades, saya bicara ini ketika mereka sudah meninggal. Ternyata apa yang dia kejar selama ini, uang, narkoba, semua kenikmatan dunia, tidak bisa menghapus setiap dosa dan pelanggarannya. Dan ternyata uang tidak bisa menyelamatkan jiwanya. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan jiwamu. Saya mau ya, yang di Waingapu ini benar-benar engkau bertobat sungguh-sungguh. Engkau diciptakan sebagai anak Allah. Pohon itu tidak pernah, buahnya itu tidak pernah jatuh dari jauh dari buahnya, dari pohonnya. Dia selalu jatuh di dekat pohonnya. Kalau engkau dibilang anak Allah, harusnya segala kelakuanmu seperti Allah, karena engkau anak Allah. Ya. Kalau engkau memang ranting dari pokok anggur, engkau harusnya menghasilkan buah anggur, bukan buah yang lainnya. Buah apa? Pertobatan, buah roh, ya. Dan itu yang menjadikan engkau serupa dengan Kristus. Mari kita mulai belajar tentang kenapa banyak orang-orang itu terus jatuh bangun di dalam dosa.
memang ada kecenderungan ketika kalian di lapas ini ya, kan tinggal di dalam kamar tuh ya. Itu kan biasanya ngobrolnya tuh tentang hal-hal yang mana engkau pernah jatuh, betul kan? Yang narkoba. Kalian di dalam situ itu kan gabungnya juga sama-sama dengan narkoba. Yang kalian omongin apa? Oh, itu loh, dia punya stok banyak. Caranya begini, begini, begini. Ya toh? Nanti caranya transaksi begini-begini. Betul enggak? Betul enggak? Yang kalian omongkan tuh setiap hari hal-hal yang narkoba terus gitu. Nanti kalau yang pencuri gitu ya, yang rampok gitu, kalian cerita tentang masa lalumu. Oh iya dulu aku ngerampok itu bisa begini, begini, begini. Yang kalian omongkan itu hal yang lalu. Saya mau mulai hari ini, kalau engkau percaya bahwa ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau dilahirkan kembali loh. Saya mau kalian ketika di kamar tidak membicarakan masa lalu. Karena 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, apa? Di dalam Kristus, saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah tiba. Jadi mari nanti ketika di kamar, belajar bicara firman ya. Sepakat? Sepakat. Bu, nanti kalau aku dibully sama teman-temanku gimana? Aku dibilang sok suci, alah itu Pak Pendeta datang, wis yuk kita kabur. Kalau aku digitukan gimana? Biarkan saja. Karena engkau sebagai anak Allah, engkau harus memunculkan terang di dalam dirimu. Karena sejatinya engkau adalah anak Allah. Amin. Oke. Ya, mari kita mulai belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita buka di Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Hosea itu perjanjian lama, sayangku. Hosea itu perjanjian lama. Iya, ketemu? Ketemu belum? Hosea 4 ayat 8. Yang sudah ketemu kasih jempol. Oh, yang bawa Alkitab cuma dikit ya. Saya bacakan ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saya ulang. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan juga melupakan anak-anakmu. Perhatikan. Ada banyak orang binasa, padahal dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi mereka binasa. Karena apa? Ya kayak gini nih. Udah dikasih waktu, katakanlah engkau dapat putusan 7 tahun ya. Berarti engkau punya waktu 7 tahun. Waktu 7 tahun itu harusnya engkau pakai untuk mempelajari bagaimana saya harus hidup di hadapan Tuhan dan sesama. Waktu yang divonis engkau 7 tahun, 5 tahun, 12 tahun, harusnya engkau pakai dengan sungguh-sungguh. Untuk bagaimana caranya supaya engkau hidup berkenan di hadapan Tuhan dan sesamamu. 7 tahun itu buat orang yang sungguh-sungguh mau belajar, itu waktu yang singkat. Engkau nggak akan berasa, nggak akan berasa.
Tapi kalau engkau biarkan waktu itu berlalu dan engkau marah dengan kondisimu, engkau tetap di dalam kegelapan, waktu 7 tahun itu menjadi sangat lama dan menjemukan. Tapi kalau engkau ngerti, Tuhan punya waktu 7 tahun dengan aku untuk memperbaiki hidupku, aku mau pakai itu. Maka keluar dari lapas. Engkau benar-benar menjadi ciptaan yang baru dan menjadi senjata kebenaran. Amin. Lebih mulia menjadi senjata kebenaran daripada senjata kelaliman. Lebih mulia menjadi senjata kebenaran daripada senjata kelaliman. Senjata kelaliman itu apa sih? Alatnya iblis dipakai untuk memuaskan iblis dan ujung-ujungnya supaya iblis punya kawan banyak di neraka. Kalau senjata kebenaran apa? Senjatanya Allah. Karena engkau di pihak yang benar, engkau di pihak yang terang, engkau nyebrang dari gelap menuju ke terang. Ketika engkau mau terus diajar oleh Roh Kudus, diajar oleh kebenaran firman Tuhan, bukan menjadi orang munafik ya. Hari ini banyak orang munafik di gereja. Sorry to say, hari ini ada begitu banyak orang munafik di gereja. Kenapa saya bilang begitu? Ibadahnya rajin seperti ini ya, rajin. Tapi rajin juga bikin dosa. Gitu loh. Dosanya rajin. Nah, itu yang namanya munafik ya. Ada banyak orang itu datang ibadah, sebetulnya dia tidak pengen dengar kebenaran. Dia tidak pengen dengar firman. Dia tidak pengen dengar apa pesan Tuhan atas hidup saya. Dia tidak pengen itu. Dia hanya butuh di gereja itu. Biasanya di gereja itu kan orang-orang punya murah hati ya. Ada makanan, ada alat-alat mandi, ada segala perbekalan di situ. Datang aja ke gereja, nanti dibagi sesuatu. Ada begitu banyak orang sedang mengalami hal seperti itu. Dan kalau tidak ada di dalam dirinya yang namanya kerinduan untuk diubahkan, kerinduan untuk menyatu kembali dengan Tuhan. Hosea 4 ayat 6 ini terjadi. Mereka binasa karena tidak mengenal Allah dan menolak mengenal Allah. Menolak mengenal Allah. Bagaimana kamu kenal Allah? Bagaimana kamu kenal pasangan calon istrimu? Kan pakai waktu toh. Nggak mungkin kamu pacaran dalam waktu 2 hari ngajak nikah. Nggak mungkin kan? Betul nggak? Dengerin. Nggak mungkin kan kamu ketemu cewek gitu ya. 2 hari kamu harus, aku jatuh cinta. Ayo kita menikah saja. Nggak mungkin kan? You butuh waktu untuk kenal pasanganmu. Kenal. Bagaimana kamu kenal pasanganmu itu butuh waktu. Hari ini Tuhan bicara kepadamu waktu. 7 tahun kamu divonis, 12 tahun kamu divonis. Pakailah waktu itu untuk kenal siapa Tuhan Allahmu. Supaya apa? Hidupmu tidak binasa. Ketika engkau menolak pengenalan akan Allah, bukan hanya engkau saja yang ditolak. Lihat nih. Aku akan menolak engkau menjadi imamku, karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, jangan berkata begini. Aku single, Bu. Kalau aku bikin dosa, biar aku mampu sendiri dengan dosa. Jangan terlalu naif seperti itu. Jangan terlalu sombong ya. Aku nggak punya anak, Bu. Jadi biar dosaku aku telan sendiri. Stop. Mazmur berkata, berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Saya akan ulang terus. 2 hari yang lalu,
Saya mendampingi orang yang baru keluar dari lapas sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu dia keluar dari lapas. Saya dampingi, hilang, nanti datang lagi, saya cari lagi, ketemu lagi, bisa ngobrol lagi, hilang lagi. Dan ketika dia hilang itu adalah kembali kepada dosa yang lama. Saya omongin lagi, saya omongin lagi, saya omong. Apa mondar-mandir ya, duduk aja dong. Supaya kalian dengar ya. Nah, ketika saya terus menyampaikan kebenaran, dia menolak. Dan lebih memilih kepada hidup di dalam kegelapan. Kalian tahu? Lalu, karena minuman keras, merontokkan jantungnya. Nafasnya habis. Please, Bu, please doakan keluarganya. Tidak bisa, karena itu keputusannya untuk tetap tinggal di dalam kegelapan. Ya, jadi saya minta kalian yang di Waingapu ya, sungguh-sungguh mengucap syukurlah dengan hari ini, anugerah Tuhan yang diberikan kepadamu, waktu yang Tuhan izinkan kamu berada di tempat ini adalah waktu untuk engkau kenal siapa Tuhan Allah. Amin. Mengucap syukur. Makin lama waktunya, thank you Tuhan, aku punya waktu yang banyak di dalam sini untuk kenal siapa pencipta. Dan aku nanti keluar, aku akan memenangkan kotaku. Aku akan memenangkan provinsiku. Aku akan memenangkan seluruh orang-orang di penjara. Mesti memiliki hati seperti itu loh. Amin. Yes. Jadi sekali lagi, mereka binasa di neraka karena tidak kenal Allah. Yang kedua karena mereka menolak mengenal Allah. Jadi udah dikurung sekian tahun, tetapi tetap saja mengeraskan hatinya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Sebab iblis mengunci di pikirannya. Manusia terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuhmu makan nasi, makan roti. Kalau capek tidur, tubuh. Jiwa itu isinya perasaan, keinginan, emosi, ya. Itu yang namanya pikiran, itu yang namanya jiwa. Terus roh itu adalah nafas Tuhan yang diberikan kepadamu sehingga engkau bisa beraktivitas. Engkau disebut manusia yang hidup, yang punya nafas hidup. Tapi ada begitu banyak orang yang hidup tapi sesungguhnya udah mati. Karena apa? Rohnya dicengkeram oleh kegelapan. Pikirannya dikunci oleh iblis untuk dia menolak kebenaran. Itu yang terjadi. Nah, saya mau 7 tahun, 5 tahun, 12 tahun yang Tuhan izinkan engkau berada di sini. Engkau buka itu penjara-penjara di pikiran. Engkau buka itu gembok-gembok yang dibuat iblis yang membuat engkau sulit untuk menerima kebenaran. Setuju ya? Setuju ya? Bu, saya nggak tahu bagaimana cara yang bukanya. Justru itu, keluarga kerajaan surga akan setia mendampingi kalian untuk kalian belajar membuka gembok di pikiran, membuka semua ikatan-ikatan di dalam dirimu yang mengikat dari ujung kepala sampai ujung kaki, membuat jerat sehingga engkau nggak bisa keluar dari dosa. Kami akan dampingi kalian. Kami akan beritahu kebenaran firman Tuhan. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4. Perjanjian lama ya, pelan-pelan. Saya sabar dengan kalian.
Amsal 4 ayat 23, begini bunyinya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hatimu mempengaruhi hidupmu. Hatimu marah, maka tubuhmu akan mengikuti hatimu yang marah itu mukul. Mulutmu berkata-kata yang menyakiti sesamamu. Ya, dari hati. Kalau saya baca dari versi mudah dibaca, jadi kalau punya Alkitab yang pakai elektronik itu dia bisa dicari versi-versi yang lain ya. Dari VMD atau versi mudah dibaca, bunyinya begini. Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidup. Pikiranmu mengendalikan hidupmu. Pikiranmu jahat, hidupmu jahat. Pikiranmu baik, hidupmu baik. Pikiranmu terang, hidupmu terang. Pikiranmu gelap, hidupmu gelap. Pikiranmu mengendalikan hidupmu. Orang-orang yang tidak bisa bertobat, yang tidak bisa keluar dari segala kebiasaan buruknya, yang pertama, iblis memang mengunci di pikirannya. Ya. Yang kedua, jika dia sudah dilayani pelepasan, dia sudah didoakan, dia sudah mengalami baptis, dibaptis ulang, biar nggak jatuh bangun terus di dalam dosa, baptis ulang, sampai dibaptis ulang, nggak berulang-ulang, ditahirkan, didoakan pelepasan, didampingi, tetap dia tidak berubah, artinya kejahatannya sudah menjadi karakter. Jadi itu bukan iblis lagi, tapi manusia yang jahat. Karena sudah merasuk menjadi satu kejahatan itu. Jadi saya minta ya, kalau kalian hari ini masih diberi nafas, masih diberi kesempatan, terima ajakan Tuhan yang awal tadi Tuhan bilang, aku mau mereka mengikuti aku. Aku mau mereka tinggal di dalam terangku. Aku sanggup mengubah kehidupan mereka. Tadi Tuhan berkata begitu. Saya mau kalian merespon itu ya. Amen. Apakah orang-orang seperti itu yang pikirannya sudah dikunci oleh iblis, yang kadung karakternya merasuk menjadi jahat, tidak bisa ditolong? Apakah mereka tidak bisa ditolong? Selagi nafasnya masih ada di hidungnya, selagi dia belum meninggal, bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak sulit untuk mengubah manusia. Tapi harus ada di dalam dirinya untuk, yes Tuhan, aku butuh pertolonganmu. Aku butuh Engkau yang paksa aku untuk tinggal di dalam terang. Tuhan membutuhkan itu. Dari pihakmu sendiri, dari pihak saya, dari pihak kita. Untuk berkata, Tuhan tolong aku. Maka Tuhan akan menolong. Amin. Tidak ada yang sulit. Tapi dibutuhkan dari kalian untuk berkata, yes Lord, aku akui kelemahanku, aku akui semua dosaku, dan aku mau dikembalikan seperti semula, bahwa aku diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, bukan serupa dan segambar dengan iblis, serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya engkau mulia, engkau punya kuasa, engkau ada terang, engkau bisa menjadi manusia ilahi seperti Kristus. Yang percaya katakan amin. Kejadian 2 ayat 9. Mengapa ya bisa seperti ini? Pikiran seseorang yang sebetulnya dia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya toh? Tapi kenapa bisa menjadi jahat seperti ini? Ini adalah dosa Adam dan Hawa. Dosa mula-mula. Kejadian 2 ayat 9. Tapi jangan ngomong gini, oh lah gara-gara Adam dan Hawa aku jadi begini. Enggak loh. Tuhan sudah kirimkan Yesus Kristus loh.
Ya, yang ini kalian harus ngerti ya. Kejadian 2 ayat 9. Sudah ketemu Kejadian itu kitab yang awal paling pertama ya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yuk garis bawahi pohon kehidupan. Siapa itu pohon kehidupan? Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Betul nggak? Nggak ada respon. Yesus mengatakan apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kehidupan. Kalau di situ ada pohon kehidupan, kalau dia makan pohon kehidupan itu, dia makan buah pohon kehidupan itu, dia akan hidup. Tapi di sini, serta pohon pengetahuan tentang hal baik dan yang jahat. Yang dilarang sama Tuhan itu, yang tidak boleh dimakan adalah buah pengetahuan hal yang baik dan yang jahat. Awalnya Adam dan Hawa sepakat dengan Tuhan. Awalnya dia diciptakan, Adam dan Hawa diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Allah roh. Adam dan Hawa hidup di dalam roh sebelum dia makan buah pohon pengetahuan hal yang baik dan jahat. Mereka, Adam dan Hawa ini jalan-jalan terus setiap hari dengan Tuhan. Setiap sore Tuhan mengunjungi mereka. Ngobrol. Terus Adam dan Hawa bisa menciptakan binatang-binatang, memberi mereka nama. Apa? Diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan memerintahkan, ini boleh semuanya kamu makan, kecuali ini, buah pengetahuan hal baik dan jahat. Jangan kamu makan. Waktu dia makan. Karena siapa? Kedatangan ular. Ular itu iblis yang merubah cara pikirnya dari dia taat kepada firman Tuhan. Ketika iblis datang, mengubah cara pikirnya. Enak juga ya itu. Kayaknya enak deh. Loh, lawang semua boleh kamu makan, tuh semua enak yang diciptakan. Kok ya kamu kejebak loh. Saudaraku, ada Tuhan ciptakan banyak makanan enak di dunia ini. Kenapa kamu memilih narkoba? Kenapa engkau memilih minuman keras? Ada begitu banyak Tuhan ciptakan pekerjaan yang mulia. Kenapa engkau memilih mencuri? Kenapa engkau memilih merampas? Yesus datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kenapa kau bunuh mereka? Kenapa kau habisi nyawa mereka? Yesus membuat mereka yang mati hidup. Lazarus mati 4 hari hidup. Tapi kenapa engkau bunuh sesamamu? Ya kan? Karena apa? Iblis datang sebagai ular dan mengubah cara pikirnya. Mengunci di pikiran. Paham ya? Kenapa ada banyak orang yang pikirannya dikunci? Itu sebetulnya dosa awal dari Adam dan Hawa ketika makan buah pohon pengetahuan hal yang baik dan jahat. Tapi Bapa di surga mengirimkan Yesus Kristus yang disebut pohon kehidupan tadi loh. Bagaimana saya makan pohon kehidupan, Bu? Nggak kelihatan pohonnya mana. Firman Tuhan yang kau baca setiap hari, yang kau masukkan dalam pikiran, yang kau renungkan dalam hatimu, itu seperti engkau makan pohon buah kehidupan. Tapi ketika engkau tidak pernah mau makan firman, engkau mengkonsumsi apa kata dunia, engkau memikirkan, memasukkan apa kata manusia fasik, apa kata orang jahat, engkau memasukkan itu ke dalam pikiran. Engkau sedang sama dengan Adam dan Hawa yang makan buah pengetahuan hal baik dan jahat.
Nah, sejak itu pikiran manusia yang mendominasi. Mereka nggak bisa lagi taat kepada Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5, ayat 7 dan ayat 8. Buleti ya di Alkitabmu. 2 Timotius 3, sudah ketemu? Ayat 5, 7, dan 8. Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini keadaan manusia pada akhir zaman. Yang saya bilang tadi di awal bahwa kegelapan sedang menimpa seluruh dunia. Nah, sekarang banyak anak-anak Tuhan. Tubuhnya ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka tidak sedang ibadah. Pikirannya entah kemana-mana, hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Dia tidak sedang merindukan Tuhan. Ada begitu banyak orang sedang mengalami seperti itu. Saya harap wai ngapu enggak ya? Wai ngapu enggak ya? Engkau benar-benar merindukan Tuhan. Engkau benar-benar menghormati hadirat Tuhan. Dan engkau berkata, Tuhan ini aku, ubahlah aku. Ayat 7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Yang baru datang. Oh, saya lihat banyak yang keluar masuk ya. Yang ini ayat 7 ya, 2 Timotius 3 ayat 7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Itu tadi loh, datang ke gereja itu karena di gereja itu banyak makanan. Emang di gereja itu banyak makanan, ya kan? Di gereja ada alat-alat mandi. Jadi itu yang memang mereka sampaikan loh. Ada banyak orang yang saya tanyain, mereka di lapas ya, tanyain kamu tujuannya di gereja apa? Gereja itu banyak makanan Bu. Jadi saya enak lagi. Kan itu hamba-hamba Tuhan kalau lagi kasih firman kan kasih makan Bu. Enak tuh makanan daripada yang shalom. Selain itu, sumpah Bu, kamarnya pengap. Kalau di gereja aku bisa mengambil nafas lega, sejuk. Ada lagi? Itu aja. Kamu nggak pengen dengar kebenaran. Saya nggak paham Bu firman. Ini ayat 72 Timotius 3 ayat 7. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Soalnya apa? Pikirannya sudah dikunci sama iblis. Ya. Ayat 8. Sama seperti Yanes dan Yambres di Alkitab menyebut ya. Yanes dan Yambres. Jadi ini sebagai contoh. Tuhan kasih nama contohnya. Menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Ya, mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok. Dan iman mereka tidak tahan uji. Akal itu di mana? Pikiran. Alkitab tuh jelas ngomong. Akal mereka tuh bobrok. Hancur. Rusak. Pikirannya tuh nggak bisa mikir sesuatu yang baik. Ya, bobrok. Dan iman mereka tidak tahan uji. Akal itu pikiran. Tidak tahan uji itu apa? Imannya gugur, imannya kandas, dan mereka akan murtad. Pikiran mereka telah bobrok itu, akal mereka bobrok itu, pikiran mereka rusak ya. Bisa karena narkoba, bisa karena macam-macam ya. Pikiran mereka kotor dan kayak terputar balik gitu loh. Yang baik dia omongkan jahat, yang jahat dia omongkan baik.
pikirannya tuh kayak diputar balik gitu. Pikirannya kacau. Itu keadaan manusia di akhir zaman yang mereka tinggal di dalam kegelapan dan terus memutuskan hidup di dalam kegelapan. Bahkan tidak pernah mengerti ketika Tuhan menegur dengan sakit penyakit dia nggak paham. Ketika Tuhan menegur dengan pekerjaan yang mulai merosot dia tidak paham. Ketika Tuhan menegur dengan keluarga yang hancur mereka tidak paham. Karena apa? Pikirannya, akalnya bobrok. 2 Korintus 4 ayat 4. Ini sekali lagi saya terus sedang mengulang-ulang kenapa mereka terus mengulang dosa yang sama. Mereka terus kembali ke lapas ya, sudah keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Akal mereka sudah bobrok. Yang di Waingapu mengalami hal demikian karena sesungguhnya sesuatu yang ajaib Tuhan sudah siapkan ya. 2 Korintus 4 ayat 4, yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh apa? Ilah zaman ini. 2 Korintus 4, sudah ketemu semua? 2 Korintus 4, ya, ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya pada apa? Kebenaran, tidak bisa diajar. Yang pikirannya, ini pikiran lagi ya, dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Mereka menolak Injil, mereka menolak diselamatkan, mereka menolak diampuni, mereka menolak menerima anugerah. Sebab apa? Pikirannya dikunci, digembok, dibutakan oleh iblis. Dengan apa? Ilah zaman sekarang. Ilah zaman sekarang bisa apa? Narkoba, duit, perempuan, perzinahan, terus apa lagi? Harta, tahta, semuanya. Ilah zaman ini. Yang mana mereka nanti tidak bisa menolongmu ketika jiwamu, ketika rohmu keluar dari tubuhmu, engkau selesai ya. Mereka nggak bisa tolong. Hanya Tuhan sebetulnya yang bisa tolong. Saya ingatkan kembali, cuman Tuhan satu-satunya yang bisa tolong. Ya, saya perhatikan 2 Korintus 4 ayat 4. Apa itu? Pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, bisa uang, narkoba, hawa nafsu, kenikmatan dunia ya. Nah, 2 Korintus 10, 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Ini nanti kita akan menjadi doa kita ya. Semuanya coba dilihat 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5 akan menjadi doa kita. Saya akan berdoa menghancurkan tembok-tembok, benteng-benteng yang dibuat iblis, penjara-penjara yang dibuat oleh iblis di dalam pikiranmu. Ya. Saya mau kalian meresponi ini menjadi doamu juga setiap hari ya. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5 sudah ketemu? Oke. Kita baca ya. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ini benteng-benteng itu ada di kepalamu. Benteng-benteng ini ada di dalam pikiran kita. Ketika iblis berhasil membuat benteng-benteng, engkau bahkan sulit untuk membaca firman, sulit untuk makan buah pohon kehidupan. Ya, benteng-benteng. Terus ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran. Perhatikan itu. Kami menawan segala pikiran
dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudaraku, tidak ada cara yang lain untuk engkau bisa membuka gembok di pikiran, untuk engkau bisa membuka penjara di pikiran. Hanya kuasa Tuhan yang bisa membukanya. Izinkan hari ini kuasa Tuhan itu merubuhkan tembok-tembok, kubu-kubu yang dibangun oleh iblis. Kalian mau? Kalian mau? Coba bayangkan ya. Bayangkan ya. Kepalamu ini, bayangin ya. Kepalamu ini dicengkeram sama tangannya iblis. Ya, tutup gitu. Sehingga kamu tuh nggak bisa yang namanya dengar kebenaran, nggak bisa namanya dengar nasihat, nggak bisa namanya ditegur, nggak bisa. Bagaimana kamu selamat dari itu semuanya? Biar engkau memutuskan hari ini. Aku menghancurkan benteng-benteng yang dibuat oleh iblis atas pikiranku. Aku merubuhkan kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan hidup atas diriku. Aku hancurkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah pikiranku menjadi pikiran Kristus. Biar aku dikembalikan menjadi ciptaan yang baru, serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalian paham hari ini pelajarannya? Paham ya? Jadi mengapa banyak orang tidak pernah berubah? Karena di dalam pikirannya ada penjara. Apakah orang yang pikirannya di dalam penjara itu, yang sudah dikuasai oleh iblis itu tidak bisa ditolong? Bisa. Tapi harus kalian sendiri yang memutuskan untuk ditolong. Kalian sendiri yang memutuskan untuk nyebrang dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalian sendiri yang terus berkata, Tuhan, kalau engkau nggak tolong aku pasti jatuh lagi di dalam dosa. Yakin aku. Izinkan Tuhan, aku izinkan engkau ambil alih atas hidupku. Roh Kudus, cengkeram aku. Kalau selama ini hidupku dicengkeram oleh iblis, no, sekarang selesai Tuhan. Iblis selesai dengan hidup. Dan aku akan menyerahkan hidupku untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Saya akan berdoa buat kalian. Ya, saya akan berdoa buat kalian. Kalian yang menyadari bahwa benar apa yang dikatakan hari ini, bahwa iblis sudah mengunci pikiranku. Aku sangat sulit untuk baca firman. Hidupku, pikiranku itu isinya kembali lagi kepada manusia lamaku. Kepada hobi-hobiku yang sebetulnya itu menjerumuskan aku di dalam kegelapan. Benar itu pikiranku dikunci di situ. Hari ini, engkau harus datang sendiri kepada Tuhan. Nah, ketika engkau berseru, Tuhan Yesus, ini aku. Ucapkan, mulutmu jangan diam. Mulutmu jangan diam. Ayo, ngomong, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini aku. Ini hidupku. Aku menyerahkan diri kepadamu mulai hari ini. Taruh tanganmu di kepala. Taruh tanganmu di kepala. Rubuhkan Tuhan. Hancurkan Tuhan. Semua penjara-penjara di pikiranku. Buka Tuhan gemboknya. Biar iblis keluar dari pikiranku. Biar hari ini hanya Tuhan yang ambil alih atas pikiranku. Hanya firman-Mu Tuhan
yang ada di kepalaku, di pikiranku. Hanya hukum-hukum-Mu, hanya ketetapan-Mu Tuhan, yang menyertai pikiranku, yang menguasai pikiran. Hari ini, aku menghancurkan semua tipuan iblis atas hidupku. Aku menolak pekerjaan iblis. Ikuti, aku menolak pekerjaan iblis. Dan aku mengizinkan kuasa firman menciptakan ulang aku. Roh Kudus melahirkan aku kembali. Roh Kudus melahirkan aku kembali. Kuasa firman menerangi pikiranku. Dan aku benar-benar menjadi ciptaan yang baru. Dilahirkan kembali dengan pikiran yang baru. Yaitu pikiran Kristus. Terjadilah atasmu. Di dalam nama Yesus. Angkat tangan dua-dua. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus menghancurkan kutuk di dalam hidupmu. Kutuk dari nenek moyangmu, ikatan perjanjian dengan nenek moyang, dengan kuasa kegelapan hari ini, darah Yesus menghancurkan semua dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus ambil alih atas seluruh jemaat di tempat ini. Kuasa Roh Kudus ambil alih. Jamah mereka sekali lagi. Tuhan Roh Kudus tinggallah dalam kehidupan mereka mulai dari hari ini. Buat mereka terkoneksi kembali dengan Bapa di surga. Dan hari ini, Tuhan, aku menyerahkan anak-anak-Mu di tempat ini ke dalam genggaman tangan-Mu. Aku taruh mereka dalam genggaman tangan-Mu, Bapa. Semua yang sudah aku taruh dalam tangan-Mu, tidak ada yang bisa merampas dari tangan-Mu. Selama-lamanya mereka milik Yesus Kristus. Dan kuasa Roh Kudus menerangi hidup mereka. Firman menerangi jalan-jalan mereka di dalam nama Yesus. Terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Oke. Tuhan Yesus memberkati. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah